Shalom semuanya dan selamat pagi bagi kita semua yang mengikuti ibadah online pada minggu ini. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober saat ini dan kita percaya bahwa semua yang kita lewati itu adalah kasih karunia Tuhan. Petugas minggu depan akan tampil di layar. Berbahagialah kita yang dipercayai untuk melayani Tuhan. Untuk persembahan secara online juga dapat kita lihat di layar. Hendaknya kita memberi dengan sukacita. Dan jika saudara mau memberi secara tunai, dapat diberikan langsung kepada bendahara gereja. Ada firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih terambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 berbunyi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudara, kita percaya bahwa firman Tuhan yang hari ini akan tersampaikan bagi kita merupakan sebuah penentuan dan penetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Yakinlah, ketentuan Tuhan bagimu adalah sukacita dan damai sejahtera. Selamat menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi semuanya. Kita boleh berkumpul kembali untuk dalam ibadah kita pada hari ini. Baik itu juga kita yang melakukan daripada ibadah kita secara online dan di rumah, kita boleh mengikuti daripada ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita persiapkan diri kita di hadapan Tuhan untuk memulai ibadah ini. Terima kasih Bapak. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama membaca responsoria. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai sama-sama. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita percaya pada hari ini Tuhan kita yang sangat mengasihi kita, dan kita percaya juga anugerah Tuhan kepada kita yang boleh hidup dan yang percaya padanya. Kita percaya pada hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan adil, dan kita layak untuk memuji Tuhan, dan kita percaya Tuhan kita sangat mulia. Anugerahmu kepadaku ya Tuhan. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tersenangku dibuatmu untuk kagum padamu. Ada hal hidupku yang luput dari
nafasku menyembahmu selalu ku puji sembah tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Oh, segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah sekali hidupku sebagai persembahan yang hidup. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan, untuk anugerah-Mu yang terbesar di dalam hidup kami, Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Watakmu terlukiskan di dalam hatiku. Tersenangku membuatku kepadamu. Hadirat kata-katamu dalam diriku. Sembah tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah sekali hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah sekali hidupku sebagai persembahan yang hidup. Namun kehendakmu hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menangkanmu. Kami mau sembah-Mu Tuhan, kami angkat suara kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sembah-Mu terus ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Segala puji hormat kami sembah kepadamu Tuhan. Segala puji Tuhan. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah sekali hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah sekali hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami mau sembah Engkau ya Bapa. Selagi kami masih bernapas, kami mau memuji muliakan Engkau ya Tuhan.
Kami percaya pada pagi hari ini Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Mungkin ada kesulitan, ada kesusahan ketika kami beribadah kepadamu, menyembah Engkau Tuhan. Mungkin kami masih pada saat ini kami makin sulit untuk menyembah-Mu bersama-sama di dalam rumah-Mu ya Bapa. Tapi kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami boleh memuji muliakan Engkau. Kami pun biarpun di daerah luar kota, di luar negeri, kami bisa bersama-sama di dalam rumah kami secara online. Kami bisa menyembah Engkau Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang mulia ya Bapa. Terima kasih Bapa, bila Engkau kuduskan hati kami, kuduskan hidup kami Tuhan untuk layak menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang di rumah maupun di gereja ini, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kepada Tuhan kita. Karena kita percaya Tuhan kita adalah setia dan benar, dan Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Katakan sama-sama, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Janji-Mu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Siap semuanya, katakan sama-sama, Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kasih Tuhan, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, amin. Amin, kita berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki daripada firman Tuhan yang akan kita dengar. Kita tahu bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia.
Dialah Bapa yang siap menolong kita ketika kita di dalam kesusahan. Ketika kita di dalam tertimpa musibah di dalam masa COVID ini. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan adil. Tidak pernah pun sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Karena Tuhan kita adalah pengharapan kita. Karena Tuhan kita adalah penolong hidup kita. Mari kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan kita akan menolong setiap hidup kita. Ketika kita mengangkat kita memohon kepada Tuhan kita. Kita percaya Tuhan kita akan mengangkat kita, menolong kita daripada kesusahan-kesusahan kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita nyatakan, kita katakan, Kau adalah Bapa kami yang setia ya Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita adalah penolong kita. Bapak, katakan sama-sama, Bapa Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta ya Tuhan. Segalanya ya Tuhan, segala-galanya bagi kami. Tenanglah jiwa kami bersama-Mu Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia.
kami yang setia. Tidak benar sedetik pun Kau tinggalkan kami ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Engkau adalah penolong kami, Engkau adalah penyelamat hidup kami ya Tuhan. Kau Bapa yang setia. Kami percaya hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, menyembah, berseru kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Bapa kami yang hidup Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu pada kami Tuhan. Kami percaya Kau mau tunjukkan kasih setiamu pada kami ya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Oh, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Engkau adalah Bapa kami yang setia. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini kami bisa diberikan kehidupan. Kami bisa diberikan kesehatan walau kami harus di rumah kami masing-masing, di depan layar, handphone, televisi, untuk memulai ibadah kami. Kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa dimanapun kami berada, yang terpenting kami punya hati menyembah kepada Tuhan. Maka Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kami mau serahkan untuk waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan hikmat dan juga konsentrasi kepada setiap di antara kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dan juga hamba-Mu, pakai hamba-Mu, bisa dengan bahasa sederhana menyampaikan firman ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita. Kita ambil dari, Alkitab kita diambil dari Mazmur pasal yang ke-18. Mazmur pasal yang ke-18, ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-18, ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan, tolonglah kami. Help us, Lord. Tuhan, tolonglah kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada 300 anak daripada panti asuhan yang sudah berpakaian rapi dan duduk untuk sarapan pagi. Lalu satu doa syukur itu dipanjatkan untuk makanan mereka.
Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, anehnya tidak ada makanan apapun yang terhidang di depan meja. Bapak Ibu saudara-saudari, situasi ini adalah situasi yang sudah biasa dialami oleh Josh Muller pada tahun 1800-an ketika dia memimpin satu panti asuhan dan sekaligus dia adalah seorang misionaris. Dan lagi-lagi Bapak Ibu saudara-saudari, ini adalah satu kesempatan baginya untuk melihat bagaimana Allah akan mencukupkan kebutuhan mereka dan mendengarkan seruan doa mereka. Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang terjadi? Setelah beberapa menit Muller itu selesai berdoa, tiba-tiba ada seorang tukang roti datang dengan terburu-buru dan dia mengatakan, sepanjang malam dari sejak kemarin saya tidak bisa tidur. Karena saya merasa bahwa panti asuhan ini membutuhkan roti. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, pada saat itu dia membawa 3 tumpuk roti yang banyak untuk anak-anak panti asuhan ini. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, tidak lama itu ada tukang susu muncul. Dan pada saat itu keretanya rusak tepat di depan daripada panti asuhan tersebut. Kemudian tukang susu ini masuk dan dia mengatakan kepada Muller, karena tidak ingin susu ini dibawa ke tempat yang harus dibawa itu menjadi basi, maka dia pun menawarkan ini kepada Muller untuk diberikan kepada anak-anak panti asuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudari, sepintas di dalam peristiwa ini, jika kita ada di sana dan sedang menyaksikan peristiwa tersebut Bapak Ibu saudara-saudari, sepertinya kelihatan peristiwa ini terjadi secara kebetulan Bapak Ibu saudara-saudari. Walaupun Bapak Ibu saudara-saudari kelihatan ini sepertinya kebetulan, tapi ini adalah rencana Tuhan. Dan ini adalah pekerjaan Tuhan untuk anak-anak panti asuhan yang pada saat itu sedang beriman dan memohon kepada Tuhan untuk kebutuhan mereka Bapak Ibu saudara-saudari. Walau di dalam peristiwa yang terjadi itu kelihatan ada peristiwa yang kebetulan terjadi. Sepertinya ada kesalahan daripada orang ataupun situasi. Tapi ini bukan kebetulan, tapi ini adalah karya Tuhan yang menjawab doa mereka. Bapak Ibu saudara-saudari, pada hari Rabu yang lalu, pagi hari saya menerima satu WA dari satu orang jemaat yang ada di Tanjung Pura. Di dalam WA-nya mengatakan, Pak Pendeta, dia menyatakan kegelisahannya dan juga persoalan yang dia alami. Tolong doakan kami, dia katakan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, setelah WA tersebut, pagi hari saya membaca Alkitab, dan pada saat selesai membaca Alkitab, saya menaikkan doa dan salah satu pokok doanya adalah berdoa untuk jemaat ini, di dalam kegelisahannya, di dalam permasalahannya yang dihadapi Bapak Ibu. Kemudian waktu di WA saya juga mengatakan nanti malam saya akan singgah, saya akan mendoakan kalian, mengunjungi kalian. Dan kebetulan memang pada hari Rabu sore saya itu berangkat untuk datang ke Pangkalan Brandan ini. Dan saya singgah ke rumah jemaat ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, pada saat saya berkunjung, dia menceritakan peristiwa yang terjadi pada siang harinya. Dia katakan bahwa ada satu orang tetangga sebelah itu yang datang membantu mereka. Menjumpakan mereka dengan seseorang yang bisa menolong mereka dari kegelisahan dan persoalan mereka Bapak Ibu saudara-saudari. Di mana awalnya jemaat tersebut itu berpikir sepertinya ini kebetulan. Tapi pada saat kami sharing bersama, saat kami saling berbagi bersama, maka kami diingatkan dia secara pribadi ada berdoa, memohon kepada Tuhan untuk permasalahannya. Dan saya secara pribadi di pagi hari setelah membaca Alkitab juga berdoa untuk permasalahannya. Dan di situ, maka dia diyakinkan bahwa dan disadarkan bahwa ini bukan kebetulan, tapi ini adalah karya daripada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, dari 2 hal yang saya ceritakan kepada kita ini Bapak Ibu saudara-saudari. Di sini kita bisa melihat pesan daripada firman Tuhan yang mau dikatakan kepada kita pada pagi hari ini. Di mana pada pagi hari ini melalui firman Tuhan, Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7 ini mau mengatakan kepada kita apa? Bahwa saat kita dalam kesesakan,
dan kita berseru memohon kepada Tuhan, Dia akan mendengarkan seruan doa kita dari bait-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan akan mendengarkan seruan permohonan kita. Saat kita itu sedang menderita, saat kita itu sedang membutuhkan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Dan Tuhan juga akan segera bertindak untuk memberikan pertolongan seperti yang kita butuhkan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kalau kita memperdalam dan melihat akan situasi dan latar belakang daripada Mazmur 18 ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita bisa melihat dari judulnya saja. Di situ mengatakan kepada kita bahwa ini Mazmur berisi tentang ungkapan syukur daripada Daud. Ini merupakan kesaksian, pengalaman daripada diri yang diangkat oleh Raja Daud. Yang menceritakan bagaimana peristiwa sebelum dia mengucap syukur, di mana dia itu dikejar-kejar oleh Saul. Yang bokambuan istilahnya, yang tidak rela kalau Daud itu menggantikan Saul menjadi raja bagi bangsa Israel. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari, ucapan syukur ini juga mau mengungkapkan bagaimana setelah Daud menggantikan Saul menjadi raja, dan pada saat setelah Saul meninggal dunia, Bapak, Ibu, saudara-saudari, di sini juga masih banyak musuh-musuh yang ada di depan daripada Daud. Ada begitu banyak daerah-daerah yang harus dikuasai oleh Raja Daud pada saat itu. Dan di saat-saat seperti itu dia masih belum mempunyai orang-orang hebat yang ada di sekitarnya. Maka di situ dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka di situ dia berseru kepada Tuhan. Dan disitulah dia mendapatkan pertolongan Tuhan dan Tuhan menolong dia. Di mana di ayat ke-8 kalau kita membaca, Daud segera menjelaskan bagaimana Allah itu segera bertindak. Dan bagaimana Allah itu bertindak digambarkan dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi ketika Allah bertindak, mendengarkan seruan daripada orang yang dikasihinya, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, di sini kita bisa melihat ini adalah satu kesaksian yang benar yang dialami oleh Daud secara pribadi, dan ini menegaskan peristiwa ini telah terjadi. Dan ini juga ayat yang mau mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang peka terhadap seruan doa kita. Dan Daud menyatakan bahwa saat kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan suara kita di bait-Nya. Di mana Bapak, Ibu, saudara-saudari, kata bait ini di dalam bahasa aslinya dan artinya itu mau menyatakan tempat kediaman daripada Tuhan. Dengan kata lain, pada saat kita berseru, maka Tuhan di tempat kediamannya, dia itu akan segera bertindak, Bapak, Ibu. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Ada satu ayat yang mengatakan kepada kita, demikian bunyinya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam ayat ini dinyatakan bahwa diri kita ini adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kita. Di sini mau menyatakan bahwa pada saat kita berseru, Allah yang ada di bait-Nya itu akan segera menolong kita. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah tidak jauh dari diri kita. Bahkan Allah ada di dalam kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Oleh sebab itu, inilah yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan kita adalah Immanuel. Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya punya pengalaman pada saat saya kuliah di Malaysia. Mungkin ada sebagian di antara kita sudah pernah mendengarkan kesaksian saya ini. Pada saat saya sekolah di Malaysia itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya tidak ada mendapat dukungan dari orang tua, dari hal finansial, sekolah maupun uang saku. Pada saat itu kami hanya mengandalkan uang saku yang diberikan oleh sekolah. 1 bulan itu 80 ringgit. Jadi di dalam 1 minggu itu harus dipakai ya dengan hemat, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Dan biasanya di weekend, di hari Sabtu itu kami harus pergi pelayanan ke gereja, Bapak, Ibu. Dan hari Minggu sore kami harus balik.
Pada saat itu saya teringat saya pelayanan di satu daerah yang bernama Puchong. Puchong itu adalah lebih kurang di daerah KL sekitar begitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat itu saya ingat bahwa ketika saya harus pergi ke sana, saya harus menghabiskan biaya lebih kurang 16 ringgit untuk PP, pulang pergi. Sedangkan di minggu itu Bapak Ibu Saudara-saudari, uang saya itu tinggal 17 ringgit. Maaf, pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, uang saya itu tinggal 10 ringgit, bukan 17. Ya, 10 ringgit. Dengan kata lain, saya hanya bisa pergi ke sana, kemudian sampai, dan untuk pulangnya Bapak Ibu Saudara-saudari, saya hanya bisa sampai ke stasiun daripada bus. Dan untuk pulang dari stasiun bus ke tempat asrama itu lebih kurang 45 menit saya naik bus. Sedangkan pada saat itu saya hanya punya uang untuk pergi, untuk baliknya tidak bisa lagi, dan pada saat itu juga cuma ada sisa 1 ringgit untuk biaya makan. Dan itu hanya bisa beli roti Bapak Ibu, 1 potong begini. Sepanjang minggu itu Bapak Ibu Saudara-saudari saya gelisah. Dan saya berpikir bagaimana ya? Apakah saya harus pinjam uang kepada teman? Atau harus bagaimana? Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya berpikir saya punya Tuhan. Saya berpikir yang saya layani adalah Tuhan. Dan apa yang saya lakukan dalam hidup saya itu ini adalah untuk Tuhan. Kenapa saya harus mencari manusia untuk mencari pertolongan? Kenapa saya tidak berseru kepada Tuhan? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, mulai dari hari Senin sebelum Sabtu itu tiba Bapak Ibu, saya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, ini keadaan saya. Kalau saya pergi ke tempat pelayanan Bapak Tuhan, maka saya hanya bisa pergi dan saya tidak bisa balik. Kalaupun bisa balik, saya harus jalan kaki selama 45 menit yang ditempuh oleh bus. Mungkin 1 hari baru sampai ke seminari lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap hari saya doakan akan hal ini. Sampai akhirnya di hari Sabtu saya tetap pergi Bapak Ibu. Dan setelah pergi ke sana, maka saya melakukan pelayanan yang harus saya lakukan. Dan waktu mau pulang ke asrama di mana saya tinggal itu, benar saya beli roti 1 potong. Dan itu pun saya sudah berpikir ini harus dibagi makannya menjadi 3 kali Bapak Ibu. Dengan kata lain 1 potong kecil itu makan sekali. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari tahu, pada saat saya sampai di asrama di mana saya harus tinggal, di mana saya melayani di tempat satu perkantoran yang mengurus tentang yatim piatu, di situ ada yang mengurus keuangan. Dan itu ada seorang kami panggil anti ya, ataupun bibi begitu ya, ataupun AI bersama dengan suaminya yang mengurus bagian keuangan. Kemudian waktu saat saya membuka pintu dan masuk, langsung anti ini turun, namanya anti Kwa. Kemudian dia bertanya, Yanto, apakah itu engkau? Saya katakan, yes anti, this me. Kemudian dia katakan, di dalam bahasa Indonesia saya langsung menjelaskan. Dia katakan, tahukah kamu, di dalam 1 minggu ini, saya terus menerus itu teringat akan kamu. Dan ada suara kecil yang sepertinya mengatakan kepada saya bahwa kamu membutuhkan uang, kamu membutuhkan biaya. Dan saat ini saya memberikan kepada engkau amplop. Bapak Ibu Saudara-saudari, alangkah terkejutnya saya. Alangkah herannya saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh anti Kwa ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, dari hari Senin saat saya berdoa, Tuhan sudah menggerakkan rohnya untuk berbicara kepada anti ini. Sama halnya seperti yang dialami oleh Muller, di mana dia menggerakkan tukang roti yang ada Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini bukan satu peristiwa kebetulan. Saya tidak mensonding hal ini kepada anti Kwa tersebut. Tapi ternyata roh Tuhan sudah memberitahukan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini kita bisa melihat bahwa Allah itu dia mengerti kebutuhan kita. Dan Allah itu dia mendengarkan seruan doa kita. Dan Allah itu segera turun tangan tepat pada waktunya untuk menolong kita dalam kesusahan dan di dalam kebutuhan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita memperhatikan sepanjang zaman kehidupan daripada manusia, sejak manusia diciptakan
Sampai saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun kita sedang mengalami pandemi, sesungguhnya Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tuhan sesungguhnya terus Dia menjaga kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia juga tahu dan peka akan kebutuhan kita. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, Adam dan Hawa. Dia meletakkan di Taman Eden dengan satu tempat yang begitu bagus. Dan dengan kehidupan yang kekal Bapak Ibu Saudara-saudari. Hanya dengan satu peringatan bahwa buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Tapi pada saat engkau memakannya engkau akan mati. Tapi alangkah sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada saat itu Hawa dia memakannya. Kemudian dia memberikan kepada Adam. Dan pada saat itu manusia melanggar perintah daripada Tuhan. Maka pada saat itu maut masuk ke dalam dunia ini melalui satu orang. Karena satu orang telah berdosa, semua orang telah berdosa. Dan maut itu menjalar dari satu orang kepada seluruh dunia ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak heran. Kalau sekarang kita mengalami pandemi, banyak yang mengalami maut, kematian. Itu semua akibat dosa yang pada dasarnya telah masuk ke dalam dunia ini Bapak Ibu. Tapi bukan saya mau mengatakan orang yang mati karena berdosa dia, bukan ya. Kita harus membedakan itu. Tapi karena memang maut ini disebabkan oleh dosa Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi kalau kita perhatikan sepanjang sejarah daripada kehidupan manusia, Allah terus berusaha menyediakan keselamatan. Allah terus berusaha menyediakan keselamatan untuk manusia dari sejak zaman daripada nabi-nabi yang ada sampai Kristus datang ke dunia ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Kristus yang adalah Allah, Kristus yang adalah Tuhan, datang ke dunia ini menjadi manusia biasa, lahir di kandang domba tempat yang hina, hanya untuk satu tujuan Bapak Ibu Saudara-saudari, menuntaskan rencana Allah atas kebutuhan manusia untuk keselamatan hidupnya. Dan Yesus ini memberitakan Injil supaya orang bisa mendengar tentang kehidupan kekal. Dan Yesus ini mati di atas kayu salib supaya setiap orang yang berdosa dan percaya kepadanya, dosa-dosanya ditanggung oleh Tuhan. Dan kita yang berdosa tidak perlu dihukum Bapak Ibu Saudara-saudari. Di sini kita bisa melihat bagaimana keselamatan yang Tuhan sediakan kepada kita adalah kepekaan terhadap kebutuhan kita yang paling penting dan mendasar Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kepekaan Tuhan itu kepada kebutuhan kita itu sudah dijawab oleh Tuhan sebenarnya. Di dalam keselamatan yang telah diberikan dengan Yesus datang ke dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, Dia juga pada dasarnya mengerti akan kebutuhan kita di masa-masa pandemi yang sulit ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang menjadi kesulitan Anda, yang Anda alami pada saat sekarang ini? Bapak Ibu, 1 minggu belakangan ini saya mendengar begitu banyak orang yang saya kenal meninggal dunia. Bukan hanya karena pandemi ya, ada beberapa yang meninggal karena pandemi, tapi ada yang meninggal dunia karena kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Ada yang meninggal dunia karena hal yang pada dasarnya kehidupan penderitaan yang menekan hidupnya di dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, terkadang kita memikirkan kehidupan yang ada di dunia ini begitu menyedihkan, begitu menyulitkan, sangat menyengsarakan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada orang yang karena masalah pandemi ini juga mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin harus berpikir mencari lahan baru, mencari tempat tinggal baru, mencari lokasi baru untuk memperbaiki kehidupan ekonominya. Dan mungkin juga sekarang Anda mengalami satu permasalahan yang Anda tidak berani katakan kepada orang lain. Anda mengalami permasalahan keluarga, perselisihan dengan suami istri, permasalahan dengan anak, atau Anda sedang mengalami kedukaan karena masalah pandemi. Ada keluarga yang meninggalkan Anda karena meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari, di masa-masa seperti ini mungkin kesulitan ini tidak bisa kau katakan kepada orang lain. Itu tersimpan di dalam hatimu, itu disimpan dalam benakmu. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, berserulah kepada Allah.
Dia akan mendengarkan seruan kita di dalam bait-Nya. Dan Dia akan menolong Anda dan saya di dalam kesulitan-kesulitan kita untuk keluar dan ada jalan keluar dari permasalahan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Dan khususnya pada pagi hari ini, atau kapanpun Anda melihat video ini, bagi Anda yang belum percaya kepada Yesus, Anda sedang menderita, Anda sedang mengalami kesulitan, Anda membutuhkan pertolongan, Anda membutuhkan tempat sandaran, Anda membutuhkan jalan keluar. Saat ini juga Yesus mengundang Anda. Yesus mengundang Anda untuk datang kepadanya. Yesus mengundang Anda untuk berseru kepadanya. Yesus mengundang Anda untuk memanggil namanya. Yesus mengundang Anda untuk percaya kepadanya. Dan percayalah, Dia akan menolong Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kehidupan saya dengan anak, saya selalu mengingat, dan juga kedua anak saya itu pada saat mereka membutuhkan pertolongan. Kapanpun, dimanapun, kami sering mengatakan, Ruko ni men xiao pang mang, xiao semo, cao papa mama,跟papa mama讲. Artinya kalau kalian membutuhkan pertolongan, kalau kalian membutuhkan sesuatu, maka carilah papa, carilah mama, beritahulah kepada kami. Bapak Ibu sering sekali yang minta tolong itu, kalau yang langsung berani terus terang itu adalah anak yang paling besar. Mau saat saya sedang tidur, mau saat saya sedang melakukan sesuatu pekerjaan atau apa, dia akan datang. Pa, kei pang mang ma. Tolong enggak? Bisa minta tolong enggak? Bapak Ibu saudara-saudari, tahukah Anda? Tidak peduli pada saat saya tidur. Tidak peduli saat saya sedang sibuk melakukan apa. Tidak peduli saat saya sedang melakukan apapun. Saya akan meletakkan semua kesibukan saya. Saya akan meletakkan semua urusan pribadi saya. Dan saya akan menolong anak saya di dalam kebutuhannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan yang kita percayai, itu kita sebut sebagai Bapa di surga. Bapa yang melebihi akan kebaikan daripada Bapa yang ada di dunia ini. Bapa yang lebih sanggup dan lebih mampu dan tidak terbatas untuk melakukan segala sesuatu yang terbatas bagi Bapa yang ada di dunia ini. Dan Bapa yang lebih mengasihi kita melebihi Bapa yang bahkan ada di dunia ini. Tidakkah pada saat kita sedang susah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan pada saat kita mengatakan, Kei pang mang ma, Bapak, tolonglah saya. Bapak Ibu, tidakkah Dia segera bertindak? Tidakkah Dia segera akan menolong Anda? Sedangkan saya selaku Bapa di dunia untuk anak-anak saya akan meletakkan segala kesibukan saya, segala persoalan saya secara pribadi untuk menolong anak saya. Bapa di surga juga sama halnya. Dia akan melakukan melebihi apa yang bisa saya lakukan. Di dalam kemahakuasaannya, di dalam kemahaagungannya, di dalam kemahahadirannya dimanapun itu. Dia akan menolong Anda. Percayalah dan berseluruh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami berseru kepada Engkau. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Lihatlah hati dan pikiran dari setiap jemaat yang ada. Lihatlah segala kesulitan kami Tuhan. Lihatlah kebutuhan kami Tuhan. Yang mungkin tidak bisa kami katakan kepada siapapun. Kami hanya bisa mengatakan kepada Engkau. Kami juga bersyukur firman-Mu pada pagi hari ini begitu menghiburkan kami. Karena Engkau mengatakan bahwa ketika kami dalam kesesakan, ketika kami berseru kepadamu, kami berteriak minta tolong, Engkau akan mendengarkan suara kami di bait-Mu. Engkau akan menolong kami yang meminta tolong. Seruan kami sampai ke telinga-Mu Tuhan. Kami hanya mau serahkan permasalahan kami secara pribadi kepada Engkau. Setiap di antara kami yang sedang beribadah kepada Engkau,
baik pada pagi hari ini, maupun di saat kapanpun kami melihat tayangan firman Tuhan ini. Di saat dimana kami berseru, Tuhan jawablah kami dan tolonglah kami. Tuhan, pada saat ini juga hamba-Mu terus berdoa untuk keadaan daripada negara ini, untuk bangsa ini, untuk bumi ini. Tuhan, pemerintah sudah mengumumkan akan vaksin yang sudah ditemukan. Dan pemerintah juga berusaha untuk secepat mungkin memberikan vaksin ini kepada setiap di antara kami. Tuhan, kami bersyukur ada harapan yang kami dengarkan. Tapi kami terus membutuhkan campur tangan daripada Engkau di dalam semua keadaan ini, supaya kami bisa, Tuhan, terlepas dari pandemi ini. Dan juga dunia ini bisa terlepas dari masalah ini. Kami bisa kembali hidup normal seperti dulu lagi. Terima kasih untuk harapan yang kami percaya berasal daripada Engkau. Terima kasih untuk jawaban seruan doa yang kami percaya bahwa ini terus diangkat oleh orang-orang yang percaya kepada Engkau. Tuhan, nama-Mu dimuliakan dari semua pertolongan yang Engkau berikan kepada kami. Dan rencana-Mu indah dalam kehidupan kami, Tuhan. Pada saat ini juga terus berdoa untuk setiap jemaat yang ada. Dalam segala aktivitas mereka, rutinitas mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, interaksi mereka dengan siapapun itu. Tuhan, tolong Kau tutup bungkus kami dan Engkau lindungi kami. Jauhkan kami dari bahaya virus pandemi yang ada. Sehingga ini tidak merusak diri kami, sehingga ini tidak mengganggu aktivitas kami, Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami. Dan juga untuk jemaat-jemaat yang lemah tubuh, yang sudah tua, kami terus berdoa untuk mereka. Untuk Acik Wijaya, Aitani, Acik Dahlan, dan juga Ai Julina, untuk Pak Moran. Tuhan, terus kekuatan kepada mereka, berikan kesehatan kepada mereka, berikan kedamaian kepada mereka. Semuanya ini mereka bisa melihat bagaimana belas kasihan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Dan untuk jemaat-jemaat yang ada jauh di sana, untuk Pak Miduk dan keluarga, untuk Pak Ari yang ada di sini dan Ibu Kristina yang ada di Semarang sana, Tuhan juga yang terus menyertai mereka. Untuk suami daripada Ibu Cahaya yang dalam pekerjaannya, Tuhan juga yang terus menolong, menjaga mereka, supaya mereka bisa merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Lindungi juga kami dan anak-anak kami yang sekolah jauh di sana. Untuk Mario yang berangkat ke Bandung, untuk Felix, untuk Kristi, dan semua jemaat-jemaat yang ada yang mungkin hamba-Mu tidak sebut nama. Untuk anak-anak mereka yang tidak ada di sisi-sisi mereka, Tuhan yang jaga mereka. Dalam aktivitas studi mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mempercayai bahwa Engkau adalah Tuhan yang menolong kami dan mendengarkan seruan doa kami. Nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。普天之下，万国万民，齐声赞美不止神灵，三位一体，同用同尊，万有之源，万福之本。Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱与圣灵的感动常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini
besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Kiranya Tuhan yang memberkati kita dari ibadah yang ada, dan juga selamat beraktivitas. Tuhan yang melindungi kita, menjauhi kita dari semua hal-hal yang tidak baik, dan juga dari ancaman-ancaman bahaya yang ada. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Sampai jumpa lagi.